Berbagai langkah kemudian gerak cepat juga harus dilakukan bukan hanya untuk jangka pendek pemirsa tetapi untuk jangka panjang. Bu Ane, mungkin bisa Anda tanggapi apa saran Anda untuk pemerintah? Saran kami dari Asosiasi Pertekstilan satu, jadikan industri TPT ini seperti yang tadi disampaikan Pak Bayu, juga disampaikan Pak Jumur, Pak Celi juga Pak Raden adalah proyek strategi nasional. Karena kami meyakini industri TPT nasional ini bisa menjadi industri pertahanan nasional Indonesia. Dan kemarin yang disampaikan Pak Presiden adalah benar, kita perlu memikirkan kesejahteraan rakyat dengan industri padat karya TPT ini, dengan industri 4.0 dan roadmap yang jelas, ekosistem yang jelas, kami yakin kita bisa. Baik. Kalau dari Pak Jumur seperti apa Pak? Saya rasa saya ingin menggarisbawahi soal affirmative action dari Presiden ya, yang agar produk kita dibeli oleh rakyat kita. Bahkan beliau menyebut mungkin anak-anak SD, SMP yang puluhan juta jumlahnya, mungkin juga nanti ASN, tentara, polisi, belilah sepatu, beli baju, beli apa, ada afirmatif itu artinya lebih serius gitu, untuk membeli produk dalam negeri. Itu satu harus dilakukan. Yang kedua tadi, pastikan ubah nih sistem rantai distribusi lokal dalam negeri, ya, yang tadi soal pertanian dan sebagainya, sehingga banyak orang punya duit gitu loh, terutama petani yang punya duit sehingga dia bisa beli. Nah yang ketiga, yang terpenting jangka pendek, Satgas PHK segera diimpreskan, itu perintah Presiden loh, agar ada Satgas PHK yang intinya memitigasi. Jadi ada perencanaan PHK, reskilling, pindahkan ke tempat lain dan sebagainya, bahkan bekerja di luar negeri dan sebagainya, itu Satgas itu penting. Dan saya rasa 1-2 hari ini impres tentang Satgas itu harus dipastikan ada, dan kepada pengusaha tentunya jangan buru-buru pengen PHK Bu, kalau bisa ada selang-seling, ada pengurangan jam kerja, ya kan udah nggak bisa ya apa boleh buat, tapi dengan cara yang tadi, jadi ada mitigasi lah, kira-kira begitu. Terima kasih. Pak Bayu? Iya, ada dua. Satu, kemarin sudah sangat baik, mari kita teruskan sebuah pendekatan yang sangat baik untuk membangun komunikasi Indonesia Incorporated. Karena ini masalah bagi kita semua, bukan hanya pemerintah, bukan dunia usaha, tapi kita semua. Jadi kita harus bekerja sama, semua harus berkontribusi dengan rasa percaya dan tidak saling curiga, dengan pembahasan yang produktif. Itu satu. Yang kedua, kita jaga betul, semua menjaga, semua memastikan implementasinya, pelaksanaannya itu seperti yang sudah kita bahas. Karena sering pembahasannya bagus, tapi pada saat pelaksanaan sampai ke lapangan itu bisa ceritanya berbeda, dan itu unsurnya banyak. Itu yang harus kita jaga sama-sama. Oke, Bang Celi, dari Anda seperti apa Bang? Ya, kebijakan tarif itu adalah bagian dari kebijakan luar negeri. Jadi tarif policy is part of foreign policy. Nah karena itu saya menyambut baik upaya pemerintah Pak Prabowo kemarin membangun konsensus nasional menghadapi problem ini. Yang kedua, saya lagi di Shanghai nih. Terkagum-kagum melihat cepatnya dan bagusnya Shanghai. 30 tahun lalu Jakarta lebih bagus dari Shanghai. Jadi mudah-mudahan kita dapat momentum baru mempercepat peningkatan produktivitas dengan langkah-langkah strategis, bukan hanya tarif, tetapi juga ekonomi domestik. Saya kira Pak Raden dan teman-temannya lah yang mencoba membuka jalan buat kita supaya kita bisa jalannya lebih jelas, tarif dan lain-lain. Begitu Mbak Seri. Pak Raden. Ya, tentu kami mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan dan saran-saran dari dunia usaha, dari serikat pekerja, dari juga akademisi dan juga politisi. Ya. Ini adalah membuktikan apa yang dikatakan tadi, yang Pak Presiden menyatakan kemarin, kita perlu kompak. Ya. Ini yang disebutkan dengan Indonesian Incorporated tadi. Kapal Indonesia ini sebetulnya sudah melewati banyak hambatan-hambatan, up and down. Badai. Ya, badai, ya, kemudian dari depan datang, ya. Tetapi menurut saya, kita harus belajar juga dari yang lalu-lalu. Ada yang dari lalu-lalu tadi itu, yang masa lampau, yang kita bisa petik pelajaran itu. Dan itu kita bisa bawa, apa yang dikatakan tadi di tahun 80-90 kita menghadapi persoalan yang sama. Dan kita bisa bangkit. Dan saya yakin kalau kita kompak antar seluruh pemangku kepentingan ini, kita akan mampu melewati ini bahkan lebih kuat ke depan.
Oke, baik. Intinya adalah kekompakan kerjasama yang akan dilakukan dari semua stakeholder untuk membawa Indonesia semakin maju lagi ke depannya. Ini baru permulaan. Mungkin saja akan ada beragam isu-isu lain yang akan kita hadapi ke depannya. Dan terima kasih para narasumber hari ini yang sudah hadir bersama kami di Studio TV One. Dan juga adik-adik mahasiswa dari Universitas Bakri dan Universitas Telkom. Terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, Bang Seli juga terima kasih Bang sudah hadir di TV One melalui Zoom dari Shanghai langsung. Dan terima kasih pemirsa. Demikian Indonesia Business Forum, kita akan kembali lagi dan bertemu lagi pekan depan. Saya Seli Alexandra, terima kasih, sampai jumpa.